Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader yang sangat rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena selalu bersemangatnya saya untuk membawakan acara analisa ini buat rekan trader semuanya sampai terbatuk-batuk saya. Jumpa lagi bersama saya Moritz, finance analyst dari Amarket, broker yang sangat luar biasa. Lihat di belakang saya, logo Amarket. Jangan lupa rekan trader mendaftar dan trading bersama kami. Oke rekan trader, kita memasuki hari Rabu yang sangat luar biasa ya. Hari Rabu yang penuh dengan gejolak. Kenapa saya bilang hari Rabu penuh gejolak? Karena hari ini sampai pagi hari nanti pergerakan pasar sangat luar biasa dinamis. Semua pasar menunggu apa yang akan terjadi hari ini. Kenapa? Karena hari ini rilis data inflasi Amerika akan dikeluarkan dan pertemuan FOMC akan dilakukan dan akan diumumkan nanti pada dini hari pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Oleh karena itu rekan trader, disinilah titik puncak atau titik pembalikan apa yang akan terjadi pada pasar. Kita lihat semuanya pada hari ini, bagaimanakah pergerakan pasar pada hari ini menjelang FOMC, menjelang data inflasi. Oleh karena itu rekan trader, di tema yang saya bawakan hari ini, saya membawakan suatu tema yang sangat luar biasa buat rekan trader. Koreksi dolar Amerika menjelang rilis data inflasi dan pertemuan FOMC. Kita langsung masuk aja ke platform. Rekan trader bisa lihat di platform sini sudah sangat luar biasa bagaimana dolar Amerika mengalami koreksi yang sangat luar biasa. Setelah 2 hari yang lalu, hari Senin dia naik sampai titik yang paling tertinggi luar biasa di 102. Perlahan namun pasti dolar Amerika mengalami penurunan dan sekarang sudah berada di titik 101.574. Ya sekitaran situlah. Ya. Apakah dia masih punya peluang untuk turun ke bawah? Nah, terutama menjelang FOMC dan inflasi, data inflasi. Ini harap dilihat dengan benar-benar kan trader, karena gini, mari kita berbicara dengan logika. Kalau saya lihat rekan trader ya, kalau saya lihat ini data ini ya, ini kan kita masuk di pasar Eropa ya. Kita masuk di pasar Eropa sekarang. Ini kalau saya lihat ini data ini kan 1930 ya, 1930. Saya pikir data ini dia data dari dolar Amerika ini dia belum naik rekan trader. Dia masih bermain-main di sini, wait and see, tapi kemungkinan dia masih ada turun. Ya, oleh karena itu saya bilang kemungkinan turun itu sangat luar biasa. Mungkin dia bisa turun itu sampai misalnya di level 101.627 atau mungkin di 101.574. Akan tetapi rekan trader, setelah dia turun sampai di level yang paling terendah di RSI ini, saya bisa bilang buat rekan trader bahwa tidak tertutup kemungkinan di saat nanti data inflasi keluar dia terbang tinggi rekan trader. Kecuali sekarang dia udah naik dan menjelang pasar Amerika dia udah sampai misalnya di posisi RSI itu 70. Nah, pasar Amerika dia 100% dia akan balik arah. Nah, tapi permasalahannya sekarang masuk di pasar Eropa ini kemungkinan pelemahan itu sangat luar biasa rekan trader. Dia akan turun lemah dia. Nah, kalau saya lihat nih dia masih, orang bilang ya masih mencari posisi lah. Kemungkinan turun masih besar. Tapi di saat 1930 yang saya khawatirkan ya, dia balik naik. Kecuali kalau seumpamanya ya, dia masih main-main di sekitaran sini antara 101.697 atau sampai ke 101.782. Nah, tapi tendensi penurunan itu masih tinggi. Waktu masuk di pasar Eropa ya. Eropa masuk udah menjelang pasar Amerika. Nah, itu kemungkinan besar di saat dolar data inflasi dikeluarkan, kemungkinan besar ya dia masih akan turun terus. Dia akan turun ini kecuali kalau nanti dia naik sedikit ya, dia ada koreksi sedikit naik ya, misalnya dia mungkin naik sampai di 101.76. Nah, itu artinya kemungkinan besar tuh dia akan turun nanti ya. Ya, dia akan turun nanti. Nah, tapi kalau sekarang dia bergerak terus, mengalami pelemahan terus dan dia akan sampai di 101.624, saya bisa bilang rekan trader,
data inflasi dia terbang tinggi. Dan kemungkinan besar terbang tingginya itu bisa sampai di 101,938 atau mungkin dia sampai 102. Dia bisa sampai 102 rekan trader. Kemungkinan besar bisa sampai 102. Ini analisa saya rekan trader ya, karena sebenarnya kalau kita melihat arah pergerakan news itu sebenarnya udah bisa dilihat dari sentimen-sentimen pasar yang ditentukan oleh pergerakan indikator. Ya, memang benar kalau news hadir teknikal amblas ya, nggak ada pengaruhnya dengan teknikal. Tapi penggunaan indikator tertentu di poin-poin tertentu kita udah bisa baca. Dan di saat kita melakukan pembacaan itu sebenarnya paling simpel. Kalau seumpamanya dia udah sampai di level paling terbawah, di titik resisten di bawah, ya, menjelang news dia ada sedikit pergeseran untuk naik, itu dia pasti akan terbang tinggi naik. Pasti akan terbang tinggi naik. Begitupun juga sebaliknya. Oleh karena itu kenapa saya bilang bahwa kalau sampai nanti di pertengahan hari, pertengahan pasar Eropa, dia ini masih punya tekanan turun-turun terus. Artinya kan dia udah melewati titik 30 di RSI ini nih ya. Di pasar Amerika di saat pembacaan rilis inflasi dia akan naik. Dan nanti diperkuat lagi oleh FOMC bisa naik lagi. Makanya saya bilang tidak tertutup kemungkinan dolar ini dia bisa naik sampai 102 atau dia bisa kembali lagi sampai ke 100 level yang paling tertinggi di sini nih. 102.432. Segala sesuatu bisa terjadi rekan trader. Kalaupun terjadi penurunan ya mungkin penurunan paling maksimal ya sampai di 101, tapi tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa naik sampai di 102 sampai malam nanti. Oleh karena itu saya kembali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika saat ini itu memang benar ya. Dia memang mengalami stagnasi. Itu sangat luar biasa. Memang kita semuanya sudah tahu itu ya. Nah, tapi banyak pun juga yang bilang bahwa kemungkinan besar memang kenaikan tingkat suku bunga diperkirakan sebesar 25 BP. Artinya kalau kenaikan tingkat suku bunga 25 BP, kecenderungan hawkish itu tinggi. Nah, dengan adanya kecenderungan hawkish yang tinggi tersebut, artinya kecenderungan kenaikan dari dolar Amerika itu sangat besar. Walaupun ya banyak para pembuat kebijakan di The Fed ya mengantisipasi pelonggaran inflasi yang lebih cepat dan memangkas taruhan hawkish tersebut. Artinya ada sedikit sentimen di sana supaya kalau hawkish ya jangan terlalu tinggi-tinggi lah. Kalau dovish ya jangan terlalu rendah-rendah lah. Ya intinya seperti kayak gitu ya. Jadi mereka bikin supaya balance. Tapi peluang itu akan selalu ada. Peluang itu akan selalu ada. Oleh karena itu rekan trader semuanya, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader untuk tetap melihat arah pergerakan pasar yang akan terjadi pada dolar Amerika. Karena dari dolar Amerika ini akan memberikan pengaruh terhadap semua pasang mata uang, aset, saham, sampai Bitcoin pun juga akan terpengaruh setelah rilis data inflasi dan rapat FOMC. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada hari ini. Dan kita coba masuk sekarang di analisa teknikal. Seperti biasa rekan trader, kita masuk dari yang pertama, indeks dolar Amerika. Ada Amerikanya, bukan Amerika tapi Amerika. Oke rekan trader, indeks dolar Amerika pada hari ini mempunyai tendensi yang lebih banyak bearish. Kita sudah tahu itu rekan trader. Dan kita akan lihat seberapa besarkah bearish akan terjadi. Saya bisa bilang bahwa bearish ini nih memang dia kemungkinan besar dia akan mencoba sampai di level yang paling masuk dalam logika itu di 101.568. Oleh karena itu masih punya kemampuan dia turun sampai daerah situ. Tapi setelah itu rekan trader hati-hati. Kemungkinan dia bisa naik rekan trader sampai di level yang paling tertinggi saya bilang di sekitar sini. Atau mungkin level yang paling tertinggi berikutnya di sekitar 102.035. Oleh karena itu rekan trader, hari ini saya lebih banyak main aman. Saya bilang bahwa kemungkinan indeks dolar Amerika ini dia akan bergerak dari 101.568 sampai 102.035. Saya antisipasi akan ada terjadi kenaikan. Tidak tertutup kemungkinan pun juga dia akan naik sampai level paling tertinggi di 102.438. Ya, itu tidak tertutup kemungkinan ya. Ini saya gambar dulu. Nah, tidak tertutup kemungkinan rekan trader. Akan tetapi kalau terjadi pelemahan seperti yang diprediksikan,
saya bisa bilang bahwa pelemahan utama dia akan coba masuk di level 101.414 sampai di nilai yang paling terendah itu seputaran sini. 101.195. Oleh karena itu rekan trader harap diperhatikan arahnya. Tapi saya berasumsi dia lebih banyak, kemungkinan besarnya naik tuh bullish lebih besar. Itu asumsi saya ya. Asumsi saya. Jangan ikut saya, tapi saya berasumsi seperti kayak gitu. Oke rekan trader, inilah indeks dolar Amerika. Bagaimana kita masuk ke pasangan mata uang lainnya? Kita lihat di euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar pada saat ini? Pergerakan dari euro angkel saham dolar sudah sangat jelas. Kita lihat sini bahwa euro angkel saham dolar mengalami kenaikan yang sangat signifikan rekan trader. Dia telah menembus level tertinggi ya pada hari ini, maksudnya level tertinggi sudah sampai tadi menembus 1.093 bla bla bla. Sekarang terjadi koreksi, sempat terjadi penurunan di level terendah tadi, sempat juga turun di 1.09156. Dengan adanya tendensi kenaikan ini, saya cuma mau bilang buat rekan trader hati-hati ya. Tanda-tanda penurunan sudah ada. Saya bisa bilang kalaupun nanti ada kenaikan, saya berasumsi bahwa kenaikan dia itu paling maksimal dia akan naik sampai di level sini rekan trader. 1.09399. Tapi harap perhatikan rekan trader ya. Harap sekali lagi saya bilang diperhatikan dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pelemahan bisa terjadi. Awal pelemahan itu mungkin sampai di level sini 1.09066 atau dia bisa jatuh bebas sampai di arah sini. 1.099984. Oleh karena itu rekan trader saya main aman hari ini karena newsnya besar. Saya bilang bahwa pergerakan dia ini akan bergerak di sekitar sini rekan trader. Ini harap diperhatikan antara 1.08994 sampai nilai tertingginya 1.09399. Harap diperhatikan. Oke, kita lanjut sekarang di pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar saat ini? Kita bisa lihat di sini. Pergerakan pound sterling angkel saham dolar sudah sangat jelas rekan trader bahwa pound sterling angkel saham dolar hari ini memiliki tendensi bullish ya. Walaupun bullishnya tidak sedahsyat dari euro angkel saham dolar, tapi tendensi bullish ini sudah ada ya. Tapi saya sekali lagi saya bilang hati-hati pelemahan. Hati-hati. Dia bisa naik kalau menurut saya memang dia akan menembus level 1.24554. Tapi saya sekali lagi saya bilang bahwa hati-hati pelemahan bisa terjadi dan saya bisa bilang bahwa pelemahan akan dicoba untuk level pertama. Pelemahan dia itu mungkin di seputaran 1.24099 dan level yang paling maksimal itu di seputaran sini. 1.24011. Oleh karena itu rekan trader sekali lagi saya bilang hati-hati. Saya lebih sekarang main aman. Saya berasumsi bahwa pound sterling angkel saham dolar akan bergerak dari 1.24554 sampai 1.24099. Tapi hati-hati, tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa turun sampai level yang paling terendah di 1.24011. Oke, sekarang kita masuk di aset yang paling hot. Ini aset ini hot sekali ini. Kita akan masuk di gold rekan trader. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Rekan trader semuanya, pergerakan gold hari ini sangat luar biasa. Bullish terjadi dan kita udah lihat bahwa kemarin saya udah prediksi saya benar loh. Kalau rekan trader lihat prediksi saya ya. Ini ya. Sabar saya balikin dulu prediksi saya ini kalau ini prediksi mingguan saya ya. Kalau ini prediksi mingguan saya. Nah, ini prediksi mingguan saya benar loh rekan trader. Nah, kalau rekan trader lihat prediksi kemarin di kupas tuntas gold saya, sabar saya buka sedikit dulu ini saya kasih buat rekan trader lihat yang mana itu kupas tuntas gold tanggal 11. Oke. Rekan trader lihat di prediksi kemarin kupas tuntas gold apa yang saya bilang? Bahwa gold dia akan turun itu sampai di posisi 1997. Itu batas paling terendah. Tapi setelah itu dia punya kemampuan naik sampai ke 2011 di sini. Apa yang terjadi? Dia naik kan?
Saya bilang dia akan mencoba naik sampai 2005. Kalau dia melewati 2005 artinya 2011. Apa yang terjadi rekan trader? Terbukti. Apa analisa saya benar? Kan saya udah bilang, kalau dia turun itu paling rendah di 1997. Memang mungkin yang paling terendah 1987, tapi saya tidak terlalu yakin. Saya bilang bahwa 1997 setelah itu naik. Apa yang terjadi? Dia naik. Dan prediksi saya dia akan naik sampai 2023. Tapi dengan momentum seperti kayak gini rekan trader, kemungkinan besar gold akan jatuh. Kemungkinan besar. Ya, itu analisa saya. Oke, kalaupun memang salah mungkin dia bisa naik sampai 2031. Dia menembus 2023. Tapi dengan asumsi seperti kayak gini saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar gold ini jatuh ini. Kemungkinan besar. Di saat data inflasi dia bisa turun loh. Dan kemungkinan turun dia itu bisa kembali lagi ke 2005 atau bisa melewati 2000. Melewati 2000. Tapi ya menurut saya di atas 2000 lah, bukan melewati tapi di atas 2000 masih bisa. Tapi kemungkinan besar bisa 2005. Tapi mari kita lihat hari ini. Dengan kemampuan seperti kayak gini, saya kembali lagi saya bilang bahwa gold ini dia memang akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi ya rekan trader ya. Nah, ini seperti yang telah saya gambarkan. Oke, benar ya 2032 ya. Mirip-mirip dikit lah tadi ya seperti yang telah saya bilang ya. Nah, tapi rekan trader saya sekali lagi saya bilang bahwa harap diperhatikan rekan trader. Kemungkinan besar gold ini dia akan mencoba di level tertingginya 2028 kalau dia bisa ini. Tapi menurut saya 2000 di sini nih, nah ini 2025 itu nilai yang paling pas lah. Kalau dia memang dia melewati 2025 dia akan naik lebih tinggi lagi. Ya, setelah itu dia akan jatuh bebas dan saya bisa bilang bahwa jatuh bebas dia itu kemungkinan besar dia akan mencoba sampai di level yang paling terendah di seputaran sini rekan trader. Nah, dia akan coba dulu sampai 2006. Kalau 2006 lewat, artinya dia akan turun lebih rendah lagi rekan trader di posisi yang paling terendah di sekitaran 2002. Oleh karena itu rekan trader mari kita main aman. Saya bisa bilang bahwa arah pergerakan ya, saya tidak mau bilang sampai 2032 terlalu tinggi. Saya cuma bilang bahwa dia akan mencoba sampai di 2006 sampai 2025. Itu menurut analisa saya. Tapi hati-hati juga bahwa kemungkinan dia bisa naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran 2032 dan yang berikutnya level yang paling terendah ya. Ini kan 2006 ya. Mungkin dia juga bisa tembus di sekitaran 2002 di sini. Oke rekan trader, demikianlah gold. Ya, sekarang kita masuk ke, ini terlalu panjang acara saya ini. Kita masuk ke USD Yen Jepang. Nanti saya pilah-pilah aja. Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan dari USD Yen Jepang di sini sudah sangat jelas bahwa hari ini tendensi dari USD Yen Jepang adalah lebih banyak bullish, tapi bullishnya nggak terlalu kuat. Tapi saya bilang ini tidak tertutup kemungkinan dia naik ini. Ini saya jujur buat rekan trader ya. Bullish ya. Oke, kita lihat. Kalau memang dia bullish, seberapa besarkah bullishnya akan terjadi? Ya kalau saya bilang sih dia naik nggak terlalu jauh menurut saya. Mungkin paling tertinggi itu mungkin sekitaran 134. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati. Dia bisa turun sampai di level paling terendah itu menurut saya malahan dia bisa sampai di 133. Ini hati-hati rekan trader. Ini saya langsung to the point buat rekan trader ya. Ini dia bisa turun sampai level sini rekan trader. Oleh karena itu mari kita main aman. Rekan trader hari ini pola pergerakannya dari antara sini sampai sini. 133 sampai 134.187. Oke. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat buat rekan trader semuanya. Jangan kaget. Akhir kata, tetaplah analisa dan terus analisa karena kekuatan kita, kesuksesan kita bukan berasal dari analisa yang saya berikan, tapi analisa yang Anda miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia. Salam Profit Indonesia.